Selamat pagi para sahabat Facebook yang saya hormati. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam seri memahami penelitian tanpa angka. Kali ini saya berada di Kompleks Hotel Tor Sibohinauli di Sipirok. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam proposal penelitian atau dalam laporan penelitian ada yang disebut tujuan penelitian. Seperti kata tujuan, arti katanya tujuan tentu adalah sasaran, tempat yang akan dicapai. Oleh karena itu tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Dan salah satu kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah kata di dalam judul penelitian itu. Katakanlah kalau judulnya adalah gambaran atau deskripsi, maka tentu saja nanti tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran tersebut. Katakanlah sebuah judul, seorang peneliti ingin meneliti bagaimana gambaran perilaku orang Batak dalam melakukan upacara adat Batak antara yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan atau di kampung asal orang Batak. Maka tujuannya tentu adalah untuk mengetahui perilaku melaksanakan adat orang Batak yang tinggal di perkotaan dan tinggal di pedesaan. Secara tersirat juga bahwa itu juga hendak membandingkan bagaimana perilaku orang Batak melakukan upacara adat antara yang tinggal di kota dan tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, secara sederhana judulnya itu mudah dilakukan dengan menambahkan kata untuk mengetahui misalnya di awal tujuan itu, dan dilanjutkan dengan kata-kata yang tertulis dalam judul itu, untuk mengetahui perilaku orang Batak melakukan upacara adat bagi yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan. Itu adalah tujuan yang hendak dicapai. Ada kalanya, katakanlah orang membuat tujuan untuk menganalisis. Menganalisis sebenarnya bukanlah tujuan. Menganalisis itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, ketika seorang misalnya meneliti adakah pengaruh migrasi orang Batak dari kampung halamannya ke perkotaan terhadap tata cara mereka melakukan ritual adat Batak, maka orang sering menuliskan tujuannya adalah untuk menganalisis perilaku orang Batak. Menganalisis sekali lagi adalah cara untuk mendapat tujuan. Tentu saja sebelum mereka sampai ke tujuan, maka peneliti perlu menganalisis perilaku. Bagaimana pengaruh hijrahnya, pengaruh lingkungan di perkotaan misalnya terhadap tata cara orang Batak melakukan ritual adat. Tujuannya sebenarnya walaupun disebut pengaruh, tetap juga dia bertujuan untuk mengetahui pengaruh hijrah, migrasi orang Batak ke perkotaan terhadap tata cara mereka melakukan ritual adat. Ada kalanya juga dalam tujuan itu dicantumkan tujuan umum dan tujuan khusus. Tapi sayangnya tujuan khusus itu dinyatakan sebagai penjabaran dari tujuan umum. Katakanlah seperti saya katakan tadi, untuk mengetahui perilaku orang Batak yang hijrah ke perkotaan melakukan ritual adat, itu tujuan umumnya. Lalu tujuan khususnya disebutkan untuk mengetahui pengetahuan orang Batak
mengetahui sikap orang Batak dan mengetahui tindakan orang Batak dalam melakukan upacara adat, itu sebenarnya penjabaran dari perilaku. Seperti kita ketahui, perilaku itu adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kalau itu dijadikan tujuan khusus, sikap, pengetahuan, sikap, dan tindakan itu sebagai tujuan khusus, itu sebenarnya persis sama dengan tujuan umum tadi, karena pengetahuan, sikap, dan tindakan adalah komponen dari perilaku. Jadi tujuan umum yang disebutkan itu kurang lebih sama dengan tujuan khusus. Dari namanya sebenarnya, kalau ada tujuan khusus adalah tujuan yang secara khusus ingin diketahui oleh peneliti selain tujuan yang kita sebutkan tujuan umum itu. Oleh karena itu, mari kita menetapkan tujuan sesuai dengan judul yang sudah kita tetapkan, sesuai dengan masalah yang sudah kita tetapkan, karena semua penelitian harus selaras dari mulai masalah, judul, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kesimpulan, dan saran, itu harus selaras. Itulah yang disebut sebagai integritas dalam penelitian. Saya Elbinar Syagian, seri memahami penelitian tanpa angka.